Kaffa lisanaka anis syaqwa. Jaga lisan kita, baik lisan yang dohir atau lisan dalam hati kita, anis syaqwa, dari keluh kesah. Jangan sampai kita mengeluh atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua takdir Allah itu indah. Jadi hendaknya kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, jangan sampai mengeluh atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada kebaikan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, fa idza fa'alta dzalika in kana khairan zadaka maula thayyibatan wa sururan. Jika takdir itu baik untuk kita, maka ketika kita ridho, menjaga lisan kita tidak mengeluh, maka Allah akan menambah kebaikan tersebut. Para jamaah, tamu-tamu Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tema ta'lim pada malam yang mulia ini adalah Allah menerima amal baik. Jadi Allah itu hanya menerima amal yang baik, yang suci dari seluruh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke halaman 64 yang paragraf bawah. Terjemahannya halaman 64. Kemarin kita telah membahas tentang 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan takwa, kemudian tingkatan kewalian, kemudian yang ketiga adalah tingkatan wali kutub, kedudukan siddiqiyah, kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani dan para wali besar yang lainnya. Ya, semoga minimal kita bisa berada di tingkatan yang pertama, tingkatan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita berharap kepada Allah ditingkatkan kita dan keluarga kita di tingkatan yang lebih baik dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sampai ke lafaz tanaha an tariqil qadri. Biarkanlah jalan takdir itu mengenai kita. Jadi kita persilahkan takdir Allah itu berjalan. Kita berusaha untuk bertakwa di dalam menjalani takdir ini, karena takdir Allah itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang paling kecil ataupun yang paling besar itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalli an sabilihi, maka biarkanlah dan kita berusaha ridho atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Radda nafsaka wa hawaka. Radda itu kendalikan hawa nafsu engkau. Diri engkau hendaknya kita kendalikan. Dengan apa? Dengan ridha atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya kita mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita. Karena kemarin kita membahas ada 4 khawatir. Khawatir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya khawatir itu lintasan hati. Ada yang dari Allah, ada yang dari malaikat, ada yang dari setan, dan ada dari hawa nafsu. Nah ini, dari setan dan hawa nafsu kita kendalikan. Supaya apa? Supaya kita ridho atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya kita melatih diri kita untuk ridho atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaffa lisanaka anis syaqwa. Jaga lisan kita, baik lisan yang dohir atau lisan dalam hati kita, anis syaqwa, dari keluh kesah. Jangan sampai kita mengeluh atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua takdir Allah itu indah. Jadi hendaknya kita menjaga lisan kita, menjaga
hati kita jangan sampai mengeluh atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada kebaikan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, fa idza fa'alta dzalika in kana khairan zadaka maula thayyibatan wa sururan. Jika takdir itu baik untuk kita, maka ketika kita ridho, menjaga lisan kita tidak mengeluh, maka Allah akan menambah kebaikan tersebut. Jadi misalnya takdir itu baik, maka Allah akan menambah takdir itu. Nah, seperti ngaji ini, kemudian apapun yang baik, mengurus keluarga atau bekerja atau seluruh hal yang baik yang diajarkan Allah dan Rasulullah, jika kita bersyukur dan ridho, maka Allah akan semakin menambah kebaikan tersebut. Ada iklan. Jadi ketika kita takdir Allah baik, maka ketika kita ridho dan bertakwa kepada Allah, maka takdir tersebut akan ditambah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti Pak Andan ini ngasih kopi, kita syukur, ridho, maka semakin banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang hissi atau lebih-lebih nikmat yang batin. Hati kita menjadi hati yang puas, hati yang senang gitu. Jadi kalau kita menjaga lisan kita dari mengeluh sehingga kita bersyukur, maka semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik gitu. Jadi itu resep dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi hendaknya kita menjaga lisan kita, jangan sampai mengeluh. Jika hal itu baik, maka Allah akan menambah kebaikan tersebut. Bukan hanya kebaikan, wa sururan waladzatan. Dan Allah akan menambahkan kebahagiaan dan kelezatan, semakin lezat. Ada yang minum kopi atau teh, itu minum seguk, kalau hatinya puas itu langsung mengucapkan alhamdulillah. Itu alhamdulillah dalam hati. Itu mengapa? Karena menjaga lisannya dari mengeluh, baik lisan dohir atau batin. Jadi ketika kita diberi nikmat oleh Allah, maka kita bersyukur kalau bisa dalam hati yang paling dalam. Itu. Supaya apa? Supaya Allah menambah kenikmatan tersebut, menambah kebahagiaan dan kelezatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita semua diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari semakin diberi tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa in kana syarran habidaka fi ta'atihi fi. Jika hal itu belum baik menurut kita, sesuatu yang kurang tidak kita sukai, maka hafidhaka, maka Allah akan menjaga engkau dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa azala ankal mulamah, dan Allah akan menghilangkan keburukan itu. Ya, misalnya kita tertimpa musibah atau sesuatu yang tidak enak, kita tetap menjaga lisan kita, menjaga hati kita supaya tidak mengeluh. Maka Allah akan menjaga kita dengan kita bisa taat kepada Allah, dan Allah akan menghilangkan keburukan itu. Nah, jadi hendaknya ketika kita ditimpa ujian atau musibah, kita menjaga lisan kita dan berusaha untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita dan Allah akan menghilangkan kesusahan tersebut. Wa afqadaka fi hatta yatajawaza anka, maka Allah akan menolong engkau sampai ujian itu akan hilang. Karena fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Di Al-Quran itu sama-sama disebut dua, tapi al-usri itu pakai ma'rifat, isim ma'rifat. Yusra itu pakai isim nakirah. Maka kesulitan itu satu, kemudahan itu lebih banyak. Bahkan bukan hanya dua, tapi lebih banyak lagi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yusra ini isim nakirah, tandanya adalah tanwin itu.
Jadi kata ulama minimal 2, bahkan lebih dari 2. Jadi misalnya kita dapat kesulitan, maka itu tanda cinta Allah untuk kita. Jadi setelah kita ngaji bahwa ujian ini bukan sesuatu yang membuat kita sedih, bahkan ini tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti setelah kesulitan ini, insya Allah ada banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan syarat menjaga lisan kita, hati kita dari mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mengeluh pada makhluk. Mengeluh pada Allah, ya itu boleh dengan doa. Kalau mengeluh pada makhluk ini yang ya sesuatu yang kita hindari. Kalau bisa kita mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa nggak usah mengeluh. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi. Kita jalani hidup ini tanpa mengeluh, karena ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu nikmat, maka itu Allah akan menambah nikmat tersebut. Jika itu kesulitan, memang dunia ada kesulitan, maka Allah akan menjaga kita dari kesulitan itu, dan Allah akan menghilangkan kesulitan itu. Ya, semoga kita dihilangkan kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan seluruh kesusahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wa yarhal inqidai ajalihi. Dan kesulitan itu pasti akan pergi. Itu pasti. Jadi semua kesulitan itu akan hilang, pasti hilang. Kama yang qadil lail fayasiru an-nahar. Seperti malam itu akan hilang, selesai ketika siang hari itu muncul atau pagi hari itu muncul. Jadi semua kesulitan itu pasti hilang, pasti selesai. Sebagaimana malam itu akan selesai dengan munculnya matahari. Ya, seperti malam ini, gelap ini, kegelapan malam itu akan hilang setelah bersinarnya matahari. Wal burdu fi sita fayasfuru anis-sayf. Kedinginan di waktu musim dingin itu akan hilang ketika datangnya musim panas. Jadi semua kesulitan itu pasti hilang. Seperti hilangnya malam hari ketika terbitnya matahari. Ya. Jadi kesulitan itu akan hilang sebagaimana malam itu akan hilang ketika terbitnya matahari. Dan musim dingin itu akan hilang ketika masuknya musim panas. Jadi itu kesulitan itu pasti hilang, pasti. Itu jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kesulitan dunia itu sementara. Itu sementara. Dunia itu dibanding akhirat tidak ada bandingannya. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun dunia. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Di Quran ada 2, 1000 tahun dan 50.000 tahun. Itu baru sehari akhirat. Jadi kesulitan dunia ini akan hilang dan sementara dan waktunya singkat. Jadi kita bersabar saja, menjaga lisan kita jangan sampai mengeluh kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang bisa menghilangkan kesulitan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalika unmudajun indaka, itu sebagai contoh buat kita. Hilangnya malam itu ketika terbitnya matahari, hilangnya musim dingin ketika adanya musim panas. Itu contoh bagi kita supaya kita berpikir bahwa semua kesulitan itu pasti hilang. Fa'tabir bihim, maka pelajari itu semua, karena itu ada hikmah yang besar, pelajaran yang besar bagi kita semua. Summa dunubun wa athamun wa ijramun wal talwisatun bin anwa'il ma'asi. Sesungguhnya dosa, kesalahan, maksiat itu ada karena kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa hati kita galau? Karena ada dosa yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Karena seluruh kesalahan, kegalauan itu karena kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan wala yasluhu li mujalasatil karim illa tahir. Sesungguhnya tidak pantas duduk atau hidup bersama dengan Allah yang Maha Mulia illa tahir, kecuali orang yang suci min anjasid dunub wazallat, dari najis dosa dan kesalahan. Jadi kita ngaji ini niatnya apa? Niat mensucikan hati kita dari seluruh dosa dan kesalahan. Karena al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan dosa. Jadi dengan ngaji ini kita introspeksi. Apalagi di akhir tahun ini banyak manusia berbuat dosa dan maksiat, yang mana nanti di akhir tahun banyak yang maksiat. Kita di sini dipilih oleh Allah untuk duduk bersimpuh di hadapan Allah untuk mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Allah yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Ya, semoga dengan kehadiran kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wala yaqbalu ala siddatihi ila thayyiban minad darani ta'awi wal hawasa. Allah tidak menerima kecuali kebaikan, amal baik yang suci dari seluruh najis, dosa dan keburukan. Fal balaya mukaffiratun mutahhiratun. Karena ujian itu adalah menghapus dosa, mensucikan jiwa kita. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, misalnya takdir Allah itu baik atau buruk, kita terima saja. Karena itu akan menghapus dosa kita, akan membersihkan, mensucikan jiwa kita. Jadi kita menerima seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu adalah mukaffirat, mutahhirat, mensucikan diri kita dan jiwa kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Humma yaumin kafaratu sanah." Demam sehari itu bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Jadi misalnya kita sakit, sehari saja itu bisa menghapus dosa setahun. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian bagi orang yang mengerti itu adalah menghapus dosa. Itu tanda cinta. Supaya apa? Di akhirat kita bersih. Di akhirat kita suci dari seluruh dosa. Itu amin ya rabbal alamin. Jadi kita ngaji di malam hari ini supaya kita mempelajari bahwa semua takdir Allah itu baik. Semua yang Allah takdirkan, Allah putuskan itu baik semua. Jadi semua ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sakit pun itu bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Jadi kita bersabar saja, menerima seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika baik, maka Allah akan menambah kebaikannya. Jika itu tidak enak, maka kita taat patuh kepada Allah, menjaga lisan kita untuk tidak mengeluh, maka Allah akan menjaga kita dan Allah akan menghilangkan kesulitan kita semua. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini semoga seluruh kesulitan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh penyakit dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki zahir ataupun batin, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya hendaknya kita berusaha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu buat kita senang atau susah, semuanya ini dari Allah. Yang kita lihat Allah Subhanahu wa taala bukan takdirnya, tapi yang kita lihat adalah pencipta takdir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ilmu yang mulia ini, ilmu yang sangat mahal ini
bermanfaat untuk kita baik dunia sampai akhirat, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja yang bisa Al-Fakih sampaikan. Kebetulan ini di akhir bab. Ya, semoga dengan hadis ini, humma yaumin kafara sana, demam sehari itu menghapus dosa kita. Semoga yang sakit ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga penyakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesulitannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan para jamaah yang ada pertanyaan, tafadhol. Ya, sambil menunggu silakan dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya menanyakan Ananda Ustadzul Hadi serta rekan-rekan dari majelis yang mulia. Ya. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat istimewa. Beliau bertanya tentang masalah takdir. Takdir adalah ada dua, qada dan takdir. Qada itu adalah ketetapan Allah yang Allah tulis di zaman azali. Jadi semuanya ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, mulai dari hal yang kecil, mulai dari kita kecil sampai nanti kita wafat, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qada. Kemudian takdir itu adalah keputusan Allah yang dijalani kita ini. Jadi takdir ini yang kita jalankan pada saat ini, di real time-nya ini, waktunya ini. Jadi kita berusaha untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita menerima. Tapi menerima itu dengan cara apa? Dengan ikhtiar. Ikhtiar apa tadi? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh ngaji ya, ngaji. Alhamdulillah, ini terima kasih kepada para sesepuh ini, Bapak Sri Bintang dan para jamaah yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini termasuk tanda baik dari Allah bahwa kita ditakdirkan Allah untuk ngaji. Nah, ini malam banyak yang tidak beribadah kepada Allah, tapi Allah masih mentakdir kita, masih menjalankan diri kita untuk hadir di majelis ilmu. Ini termasuk rahmat Allah untuk kita semua. Karena menerima bukan hanya diam, terus berusaha ikhtiar. Nah, kita disuruh mencari ilmu ya mencari ilmu, disuruh kerja ya kerja, disuruh beribadah apalagi beribadah kepada Allah, karena semuanya ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir ini kata ulama la yardul qada illa doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Ya, jadi misalnya menurut kita tidak enak, ya minimal kita doa, ya Allah, semoga Engkau menambah kenikmatan untuk saya. Semoga saya bisa ridho kepada takdir Engkau ini. Nah, ini minimal. Kalau bisa tidak mengeluh. Bahkan kita doa, ya Allah, beri ilmu yang bermanfaat, beri rezeki yang banyak. Jadi ada dua. Yang pertama makom doa, yang kedua makom taslim, menerima. Jadi yang paling minimal kita ini berdoa, jangan sampai mengeluh. Jadi mengeluh hanya kepada Allah. Di sholat tahajud kita atau di sujud kita di waktu sholat, nah ini waktu yang tepat kita melaporkan seluruh keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling nikmat, karena waktu yang paling dekat dengan Allah adalah ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika badan kita yang paling atas, jadi kita letakkan di paling bawah tanah. Ini tanda kerendahan hati kita, kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri kita sudah merendah, hati kita sudah merendah kepada Allah, niscaya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang tidak mau meletakkan dahinya di tanah sujud. Karena banyak yang belum sujud gitu.
Alhamdulillah kita ini nikmat besar. Kita bisa sujud kepada Allah itu nikmat khairum minad dunya wa fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Sujud sekali itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dengan ilmu ini kita tidak akan mengeluh. Karena apa? Kita bisa sujud ini sudah nikmat. Apalagi doa di dalamnya tadarruk kepada Allah, insya Allah dapat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan hanya yang sudah sesepuh, kita juga ya butuh juga karena umur tidak mengenal usia. Mungkin saja ya, banyak yang ya semoga panjang umur semua. Jadi kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk ibadah ya ibadah. Baik itu sholat, zikir ataupun apapun itu yang diperintahkan Allah kita bersegera karena di situ ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hendaknya kita menerima takdir Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga para jamaah ini dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menerima takdir Allah dengan senang, dengan gembira atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini pertanyaan saya, silakan. Ya. Ada silakan. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai muda kita, Kiai Ustaz Nurul Hadi. Pertanyaan sangat bagus sekali tentang tafsir surat Al-Mulk. Nah, ini pertanyaan sangat bagus yang disunahkan bagi kita setelah salat Isya ini baca surat Al-Mulk. Nah, Al-Mulk itu 30 ayat, juz 29. Pada saat membaca surat Al-Mulk, maka insya Allah kuburannya itu kuburan menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat Mulk itu menjadi teman kita di akhirat, di dunia, di alam kubur dan lebih-lebih di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, supaya menguji kalian. Untuk apa? Ahsanukum amala, yang mana di antara kalian yang paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima, tidak mencintai kecuali amal baik. Pertanyaannya, amal baik itu apa? Amal baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ibadah secara umum, salat, kemudian zakat, puasa dan seluruh ibadah yang lainnya yang diajarkan Allah hendaknya kita lakukan. Seperti membaca Al-Qur'an. Setiap malam surat Mulk kalau bisa itu dibaca. Malam surat Mulk, pagi surat Yasin. Misalnya kita sibuk ya baca surat Ikhlas, nggak apa-apa itu nggak apa-apa, minimal kita ya bila ikhlas itu. Surat Al-Ikhlas ya kita mulai dengan surat-surat ringan. Misalnya kita punya semangat besar itu baca surat Al-Mulk atau surat Tabarak. Karena dengan baca surat Mulk, insya Allah kuburan kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi maksudnya ayyukum ahsanu amala, ayyukum itu pertanyaan. Siapa di antara kalian ahsanukum, amal yang paling terbaik. Wa huwal azizul ghafur, yang mana Allah itu maha agung, maha mengampuni. Jadi yang dimaksud ahsanukum amala, amal yang terbaik. Bukan hanya baik tapi terbaik. Terbaik itu. Amal yang terbaik itu. Amal yang kalau bisa kalau kita ibadah yang paling totalitas, kalau yang kita punya itu kita serahkan, kita gunakan sebaik mungkin, karena hakikatnya diri kita juga milik Allah. Nah, kita milik Allah ya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan memberi makhluk tapi memberi Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh beribadah kepada Allah dengan totalitas karena Allah menerima yang baik
yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nanggung-nanggung kalau amal. Amal ibadah maksudnya amal semuanya itu kalau bisa kita totalitas karena di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini kehidupan kematian, kekayaan kemiskinan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ujian ini kita ridho kepada Allah? Apakah dengan ujian hidup, mati, kaya, miskin ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Misalnya kita ditakdirkan seperti ini, kita ridho, maka insya Allah kita akan dipilih oleh Allah menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang sangat agung, makanya Rasulullah menganjurkan kita tiap malam membaca surat Muluk ini. Surat Muluk. Insya Allah artinya Muluk ini kerajaan Allah. Jadi pada siapa yang baca surat Muluk, maka Allah akan memberikan kerajaannya untuk orang-orang yang membaca surat Muluk. Itu karena orang yang bertakwa nanti di kuburannya luas, maddal basor, seluas penglihatan mata, tidak terbatas. Kalau di sini terbatas, masjid ini terbatas, rumah kita terbatas. Tapi kalau kita ahli baca surat Muluk, maka kuburan kita akan luas sekali, maddal basor, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Muluk ini kerajaan, itu kerajaan. Itu di kuburan dan di akhirat. Dan ada yang diberikan di dunia, itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya semoga kita semua lulus dari ujian ini, ujian kehidupan, ujian kematian, ujian kekayaan, ujian kemiskinan. Ini adalah semua ujian dari Allah supaya Pak ayyukum ahsanukum amala. Untuk kita dites oleh Allah, diuji oleh Allah, mana amal kita yang paling terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ustaz Edo. Ya, dari Al-Bukhari ya. Ya, silakan. Ya. Ya, kayaknya cukup ya, cukup ya. Biar kita menikmati lah. Ngaji itu harus menikmati itu, harus menikmati, jangan semuanya harus dinikmati karena semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat susah. Karena Allah mengundang kita di dunia supaya senang. Misalnya kita susah berarti ya susah sendiri nanti. Ujian ini karena kita susah. Misalnya kita senang ya Allah akan menambah kesenangan untuk kita semua. Jadi dosa dari kita ya. Ya, dosa. Ya. Dosa dari kita ya. Ya, dosa dari kita. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nikmati hidup ini, kalau kita menikmati hidup ini, maka Allah akan semakin menambah kenikmatan untuk kita semua. Ya, semoga di malam yang mulia ini kita ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir, khususnya ke para sesepuh, para orang tua kita, Pak Haji Warsono, Pak Komandan Trimo, Pak Sri Bintang, Pak Jumadi, ya, Sri Bintang Pamungkas, Masya Allah. Ya bagus, Masya Allah. Beliau semangat ini, semangat sekali, Masya Allah. Ya. Pak Obing, Pak Andan, kemudian terima kasih Pak Tohirin, Pak Edi Siaan, kemudian Pak Kamil, Pak Rusman, kemudian Pak Endan juga, Pak Haji Warsono dan seluruh yang hadir. Terima kasih atas minumannya, terima kasih atas semuanya. Semoga kita senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang membuat hati kita tenang, hati kita bahagia, hati kita gembira karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki zahir ataupun batin, dan semoga seluruh penyakit kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh kesulitan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah
semua bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan oleh Allah bisa masuk surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang, bahagia bersama orang tua kita, bersama kakek moyang kita yang beriman pada Allah, bersama dengan keturunan kita yang soleh dan soleha. Dan semoga kita semua bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa ali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulaq wal khadim ma sabaq nasirul haqqi wal haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى حق قدر ودار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا زيارة المدينة وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا دولتك الحج وعمرة. اللهم بارك لنا ويسر لنا زيارة المكرمة والمدينة المنورة وزابدك الحرام وقبرنا الأكرام في كل سنة وفي كل عام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عز وغفار يا رب العالمين. وارزقنا النظر إلى وجهك كريم يا الله وارزقنا النظر إلى وجهنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan katsira atas seluruh kehadirannya dan khususnya Pak Haji Wasalna minumannya dan seluruh yang hadir. Semoga Allah menerima amal kita dengan balasnya yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jazakumullah khairan katsira, syukran katsiran. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq wa tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.